Saya tahun lalu nggak salah, atau mungkin beberapa bulan yang lalu, terakhir saya di sini, saya masih ingat betul bagaimana ketika pembatasan pandemi, saya masih sekali melayani loh salah waktu itu. Tapi saya percaya, dengar, GCC di tempat ini akan Tuhan pakai ajaib untuk memenangkan tidak hanya Jakarta yang ada dekat, bahkan seluruh nasional. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ayo, sebelumnya Anda merasakan situasi hari-hari ini sepertinya berat loh. Tapi saya percaya ini ibadah kedua yang jam 11 ini semua hebat. Nah, ya toh. Masih ingat? Dimanapun, kapanpun saya khotbah, kalau aminnya nggak mantep, waktu saya tambah berapa menit? Lah itu hafal. Percaya Tuhan kita hebat? Dan saya percaya juga yang ada di sini semua adalah pilihan yang hebat. Tunjuk kanan kiri yuk. Hebat. Amin. Oke, hari ini percaya ibadah satu tadi saya diberkati ketika saya kembali membawakan Abraham. Yang percaya bahwa firman-Nya sempurna, angkat tangan. Sekali lagi saya ulangi. Yang percaya bahwa firman-Nya sempurna, angkat tangan. Amin. Sehingga sering sekali kita mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Karena sekali lagi dengan jelas dikatakan, kalau ya dan amin pasti sempurna yang dia lakukan. Gak ada yang amin lagi. Amin. Ayo Roma 9:28. Satu ayat ini baca bersama dengan suara yang keras yuk. 2, 3. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Sempurna dan segera. Yang setuju katakan amin. Dengan jelas firman-Nya akan dilakukan Tuhan di atas bumi ini. Koma. Sama-sama dengan hamba-Nya katakan yuk sempurna. Yang mantap yuk sempurna. Percaya janji firman Tuhan itu sempurna. Dia nggak pernah tidak mendapati janjinya. Tapi ada diakhiri dengan kata-kata dan segera. Segera ini kapan ya? Ya. Dulu saya di bisnis bioskop sebelum di tekstil. Saya di hiburan dulu. Saya ketika mau tayang bioskop dulu saya masih ingat betul. Ada untuk malam ini ada tulisannya malam ini. Untuk besok adalah besok malam. Yang akan datang adalah yang jauh lagi adalah segera. Segera ini acap kali kita nggak ngerti loh. Kapan ya segera itu? Kayak hari-hari ini percaya bahwa entah nanti pandemi akan menjadi satu endemi kita nggak tahu. Tapi percaya bahwa badai ini akan berlalu. Kapan itu? Sama-sama dengan hamba-Nya katakan segera. Amin. Tapi untuk mendapatkan segera ini acap kali sepertinya masuk sesuatu hal yang tidak nyaman loh. Saya di bisnis. Terakhir kesini nggak usah saya kesaksian ketika tambah lagi ketika pandemi terjadi, COVID, krisis terjadi, gudang saya terbakar. Saya masih ingat betul, hampir tahun yang lalu saya berikan kesaksian di sini. Hari-hari ini sepertinya melalui ini kok beratnya. Tapi saya percaya sekali lagi, janji Syaf tidak akan pernah berubah kok, tetap sempurna kok. Amin. Amin. Ayo belajar yuk. Dari seorang nabi yang luar biasa ini. Nabi besar dikatakan. Yang pernah melawan 450 nabi Baal. 400 nabi Asyera. Elia namanya. Ayo, ketika kekeringan terjadi. Ketika hari ini mungkin Anda mengatakan, Pak, kering, kerontang, gak ngerti. Segeranya itu kapan? Yuk bantu saya dulu yuk. Di dalam 1 Raja-Raja 18. Ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia. Sama-sama dengan hamba-Nya katakan firman Tuhan. Percaya sempurna? Aduh, udah lupa lagi yang belah sini. 5 menit mas. Sempurna amin? Ayo. Ini dengan jelas dikatakan sesudah beberapa lama waktu itu kekeringan terjadi.
datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ke-3. Demikian katanya. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, raja itu. Sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. 3 tahun kekeringan tanpa air, tanpa hujan. Tiba-tiba firman Tuhan yang sempurna mengatakan kepada hambanya Elia. Dan saya percaya di tempat ini Tuhan juga sering memberikan suara kepada Pastor Albert. Karena saya percaya bahwa beliau juga dipakai Tuhan sama kok. Yang setuju katakan amin. Bahkan acap kali beliau juga pakai kita semua. Firman-Nya di dalam kekeringan ini, pergilah perlihatkan dirimu kepada Raja Ahab. Sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ini yang dinanti-nanti. Kalaupun hari ini Anda menantikan, kapan kekeringan ini akan berakhir? Kapan kekeringan ekonomi akan selesai? Kapan ini aku disembuhkan? Kapan ini aku bisa melewati apa yang menjadi problem di dalam rumah tangga? Yuk, segera ini kita akan belajar. Saya nggak akan membaca lengkap karena keterbatasan waktu. Dari ayat 1 tadi firman-Nya, aku hendak memberi engkau hujan ke atas muka bumi. Langsung ayat 45 dulu. Nanti di rumah semuanya tolong dipelajari. Ini keren sekali kok. 45. Yang A saja. Ini penggenapan segeranya. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan yang pekat, awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Sama-sama dengan saya katakan yuk. Turun hujan lebat. Bukan hujan lebat yang seperti di Jakarta yang mendatangkan banjir. Tapi 3 tahun kekeringan. Ketika semua menantikan, aku perlu hujan berkat-Mu Tuhan. Aku perlu air-Mu Tuhan. Hari ini kita mau belajar ya. Perikop yang cukup panjang ini, saya ulangi. Ayat 1 tadi berbicara, aku akan memberikan hujan setelah 3 tahun kekeringan. Baru digenapi di ayat 45 yang ada. Turunlah hujan yang lebat. Acap kali penantian ini cukup panjang. Tapi belajar yuk dengan apa yang dilakukan oleh Elia. Ayat 1 sampai dengan ayat 45. Berarti ada ayat di tengah-tengah itu adalah ayat 2 sampai dengan 44. Kita ngerti bahwa perikop ini berbicara ketika 400 Nabi Baal nantang, Allah siapa yang hebat yang bisa mendatangkan langit, bisa mendatangkan api dari langit. 450 Nabi Baal disuruh pilih lembu korban persembahanmu. Engkau pilih dulu deh. Sekali lagi di rumah nanti dibaca. Yang suruh memilih 450 Nabi Baal. Ketika mereka berikan korban supaya dijilat oleh api, untuk membuktikan Allah yang benar, jangankan api, korek aja nggak turun. Yes. Dengan kata lain, mereka nggak bisa membuktikan Allahnya yang hebat. Gagal. Lalu ketika giliran Elia mulai, ini pembelajaran dari ayat 1 sampai ayat 45, ada ayat 2 sampai dengan 44. Pembelajaran apa yang Elia berikan? Saya diberkati luar biasa di sini. Bantu saya yuk, cepat poinnya saja. Di tengah-tengah kalau Tuhan izinkan, saya akan berikan kesaksian. Apakah kira-kira hamba Tuhan juga punya masalah? Saya percaya Pak Albert juga ada masalah. Biarpun hari ini beliau sedang di LA, di tempatnya berlian, betul? Saya tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan untuk beliau. Saya percaya kok. Dan hari ini dengar, di dalam kekeringan 3 tahun suara Tuhan mengatakan, aku memberikan hujan. 45, ayat 45 baru dikatakan terjadi hujan lebat. Setelah Anda tadi perhatikan, 450 Nabi Baal diberi kesempatan. Sekarang giliran apa yang dilakukan Elia. Bantu saya cepat yuk.
ayat 30. Tetap di 1 Raja-Raja 18. Ini yang pertama dilakukan Elia. Giliran Elia diberi kesempatan untuk mempersiapkan korban persembahan, supaya turunlah api menjilat korban itu. Lihat. Ayat 30. Perintah Elia begini. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Saat itu 405, ketika zaman itu seluruh mezbah Tuhan dihancurkan untuk memberikan penyembahan-penyembahan lewat tadi 450 Nabi Baal dan selanjutnya. Sekali lagi, tadi dibaca ayat 30 dengan jelas, datanglah dekat kepadaku setelah dikumpulkan rakyat, maka mereka mendekat seluruh rakyat kepada Elia. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan. Sama-sama dengan hambanya katakan yuk, memperbaiki mezbah Tuhan. Yang semangat yuk, memperbaiki mezbah Tuhan. Apa artinya itu? Apa artinya mezbah? Satu tempat, satu mezbah, satu tempat, satu area, satu tempat untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Termasuk di gereja ini ada satu juga mezbah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Termasuk hubungan pribadi kita dengan Tuhan seperti apa ya? Ayo. Jangan-jangan karena beratnya hari-hari yang lalu dalam kekeringan, di dalam situasi pandemi, hubungan saya dengan Tuhan jangan-jangan terputus loh. Jangan-jangan saya sudah malas lagi datang ibadah. Jangan-jangan saya ini sudah takut lagi datang ibadah. Sekali lagi apapun yang diputuskan pemerintah, dukung, saya setuju sekali. Tapi yuk, ketika di rumah pun apakah jangan-jangan kita ini sering kehilangan hubungan kita loh dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan tadi dengan jelas, saya minta tayang lagi ayat 30 tadi. Elia mengatakan mendekat, datang pada dia, dan memperbaiki mezbah. Kalaupun hari-hari ini hubungan Anda, hubungan keluarga, sepertinya sedang jauh dari Tuhan. Yuk dengar firman Tuhan. Elia mengajarkan. Elia tidak mengatakan bangun, no. Tapi dia katakan perbaiki mezbah. Hubunganmu yang sempat retak, sempat terputus, sempat mungkin sudah enggak serius lagi. Yuk hari ini berubah. Anda dengar tadi pengumuman bahwa di gereja ini sedang membutuhkan untuk membangun ruang untuk sekolah minggu. Saya percaya Pak Albert sedang mendengar bahwa perbaiki mezbah untuk anak-anak kecil juga boleh berhubungan dengan saya. Hari ini simple kok. Satu kesaksian bahwa di gereja ini memperbaiki mezbah hubungan dengan Tuhan. Saya mohon maaf mungkin ini Berlian nggak tahu online ini live streaming nggak? Walaupun di LA Berlian mendengarkan, saya masih ingat betul ketika pertama kali jumpa beliau, adik Bu Gembala ya. Masih di gereja yang kecil yang di bawah. Ketika saya khotbah pertama, masih ada yang ingat cerita saya tentang cewek yang wajahnya biasa-biasa saja. Sampai usia 35 tahun, enggak menikah-nikah, akhirnya cemberut. Kemudian gembalanya memanggil, mana sukacitamu, mana hubungan baikmu dengan Tuhan. Dia punya cita-cita dengan wajah yang pas-pasan. Sementara dia tinggal sendiri yang teman-temannya sudah menikah. Gembalanya mengatakan, ayo hubungi perbaikanmu dengan Tuhan. Perbaiki hubungan. Ayo sembah dia. Oh boleh dong, ngomong apa yang menjadi syarat. Engkau pengen pacar seperti apa? Saya masih ingat betul ketika saya membawakan kesaksian ini di gereja kecil. Berlian kalau nggak salah duduk paling depan sebelah kanan dari mimbar saya. Saat itu Berlian di depan, paling depan. Saya bersaksi, saya nggak ngerti. Saat itu saya nggak ngelihat dia jalan dan sebagainya. Saya mengatakan bahwa sampai akhirnya suasana yang saya ambilkan kesaksian ini di ibadah Natal penuh sesak, akhirnya datang dia ingin
diberi bule. Sehingga setiap menyembah dia ingat ngomong dengan Tuhan, apa yang kau inginkan? Aku kepengen dapat pacar bule katanya. Dia memang setiap menyembah, ayo setiap ngomong dengan Tuhan, yuk bule. Setelah menyembah, haleluya, dia bilang bule. Singkat cerita akhirnya kesaksian itu, yang saya katakan ini kejadian betul juga, benar-benar terjadi. Cewek itu dapat pasangan orang Inggris dengan 3 orang anak yang cakep-cakep, sekarang hidup di Inggris. Singkat cerita, selesai kesaksian itu, selesai ibadah waktu itu di bawah, jemaat keluar, saya lihat berlian sedang menangis. Dia sambil menangis, saya mau turun, saya mau dekatin beliau. Saya mohon maaf. Tapi sekali lagi, kalaupun berlian mendengarkan kesaksian ini, pasti dia akan mengiyakan. Saya akan debut, dia berjalan, saya kaget. Ketika saya mohon maaf, dia pincang. Benar? Dia menangis di hadapan saya, dia berkata, Om Matius, kalaupun saya ingin bule, apa mungkin dengan fisik saya yang seperti ini? Saya berdoa, yes. Apa sih yang mustahil? Saat itu berlian menangis dengan keras. Saya ingat betul. Yes. Saat itu mungkin beberapa bulan kemudian saya dipanggil lagi, masih ada berlian di situ. Dia bilang, apa mungkin Om? Saya bilang, iya. Saya kok sepertinya sudah mulai frustasi, sudah mulai capek. Beberapa saat tahun kemudian saya dengar dari Bapak Gembala kalau berlian ke Amerika. Saya nggak menyangka bahwa ini akan terjadi. Sehingga suatu saat pagi-pagi saya masih ingat betul, berlian titip pesan kepada lewat Pak Albert. Pagi-pagi saya di WhatsApp diberitahu oleh Pak Albert, Pak Matius diundang di dalam pemberkatan nikah berlian di Amerika. Doa yang Bapak bawakan, kesaksian yang Bapak pernah bawakan, yang diamini oleh berlian. Berlian hari ini dapat bule katanya. Benar kesaksian saya? Sekali lagi dengar. Apakah saat itu hanya terpuruk saja berlian? No. Saya dengar kisah berlian di sana, dia dengan, saya membayangkan dengan fisik beliau maju jadi singer aja. Saya membayangkan bagaimana ketika dia naik ke mimbar. Tapi kita mau belajar yuk. Saya percaya dia itu ingin terus memperbaiki mezbah hubungan dengan Tuhan. Amin. Anda juga mau? Aduh, ngantuk semua. Anda juga mau? Amin. Kalaupun hari-hari ini Anda jauh, kalaupun hari-hari ini Anda mengatakan aku sudah capek, yuk Elia ajarkan, perbaiki hubunganmu, perbaiki mezbahmu dengan Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan yuk. Yang kedua, apa yang Elia ajarkan? Bantu saya yuk, cepat yuk, ayat 33 dan 34. Saya didampingi istri saya, ada di pastori tadi ibadah satu ada, karena kami nanti sebentar lagi akan pulang ke Jogja. Istri saya baru agak kurang sehat di matanya. Jadi sekali lagi beliau mungkin mendengarkan di sana, nanti di ayat ini mungkin saya akan memberikan kesaksian. Saat sudah mulai menyiapkan 12 potong kayu dan selanjutnya, ia menyusun kayu api, ayat 33, ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya ke atas kayu api. Ayat 34. Kisah ini terjadi setelah 450 Nabi Baal gagal. Sudah memotong lembu-lembu yang dipilih untuk jilat dengan api dari surga. Gagal. Ini ayat 34. Keren. Ini perintah yang menurut saya agak janggal. Sesudah itu ia berkata kepada, penuhilah 4 buyung dengan, sama-sama dengan saya katakan air. Sama-sama katakan air. Dan tuangkanlah ke atas korban bakaran, ke atas kayu api itu. Kok enggak nyambung ya?
450 nabi Baal tanpa digoyang, tanpa disiram air aja nggak ada api yang bisa menjilat. Kok ditambah, ini kok aneh ya. Malah disuruh siram dengan air. Hubungan air dengan api bertentangan sekali loh. Tapi dari sini saya baca terus, apakah ini salah tulis ya Alkitab ya? No loh. Dari situ saya ambil kesimpulan sederhana. Apapun yang mustahil hari-hari ini, kalau Tuhan yang perintahkan, akan menjadi kenyataan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yuk. Saya lanjut terus dulu. Ini biarpun perintah yang mustahil tidak masuk akal. Api kok hubungannya kok malah justru siram dengan air. Setelah dilakukan, kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Masih diulang lagi loh. Kemudian katanya lagi, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sudah gak masuk akal. Diguyang yang pertama, lagi. Kedua, lagi. Ketiga masih gagal lagi. Sederhana kok. Hari ini dengar. Taati perintahnya. Biarpun sepertinya mustahil. Lagi. Dengan tidak ada jemu-jemunya. Asal itu adalah firman Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Tapi jujur yuk, dengan situasi pandemi seperti ini, saya di tekstil merasakan sangat berat. Betul ada gerakan hari-hari ini, tetapi satu perubahan cara bisnis sekarang sangat berbeda. Membuat tidak semudah yang saya bayangkan. Tidak hanya secara itu. Beberapa bulan yang lalu, untuk lagi melayanimu Tuhan. Untuk terus melayanimu Tuhan. Aku kok capek Tuhan. Tepatnya ketika suatu hari istri saya mendengar di dalam. Menantu saya datang kepada kami. Dia ngomong sama istri saya dan saya. Menantu saya dengan 2 anak. Saya dapat 2 cucu dari anak saya yang laki ini. Yang datang menantu saya. Mi, aku mau cerai. Saat itu saya nggak ngerti. Saya bilang, kenapa? Anak saya jatuh. Anak saya berbisnis di properti. Kadang sering ke Manado sendiri, kadang ke Jogja, kadang ke Jakarta. Anak saya jatuh. Satu dosa yang mungkin gak bisa diterima oleh istri. Dan saya yakin semua perempuan sama. Dia peluk maminya, mami mertuanya. Dia peluk papi mertuanya. Aku mau minta pisah, Saat itu saya hanya menangis. Detik itu juga ketika saya dengar itu, saya batalkan jadwal pelayanan saya. Saya bilang aku capek untuk lagi. Seorang pendeta tapi anaknya kok gagal. Terus mungkin ada puluhan pelayanan yang saya gagalkan. Saya nggak siap. Saya malu untuk terus melayani Tuhan. Sampai pada saatnya kira-kira 3 bulan yang lalu, saya menghadap Bapak pembimbing saya, Bapak Gembala saya, Pastor Timothy Roy Kartiko.
Beliau seorang profesor, doktor teologi. Saya panggil dia dengan Pak. Aku capek, Pak. Aku malu, Pak, di mimbar. Kok rumah tangga, keluarga, pendeta, anaknya bisa hancur. Aku capek, Pak, untuk lagi melayani. Saya percaya Bapak Gembala saya di Tuhan yang bicara lewat dia. Dia berkata, dia jawab, no, Tuhan gak pernah cari yang sempurna. Tapi Tuhan ingin melihat engkau tetap kuat di tengah badai itu. Amin. Betul. Hari ini saya ada di mimbar ini. Surat cerai anak saya sudah putus, sudah keluar. Ketika Bapak Gembala mengatakan, no, tetap layani itu, saya, apapun layak, Pak. Sekali lagi, yang kau layani bukan manusia. Yang engkau layani adalah Tuhan. Seketika saya sujud. Ketika kayaknya gak mungkin aku untuk berdiri di atas mimbar lagi dalam situasi yang begitu. Saya diberkati lewat ayat ini. Tidak masuk akal loh. Api dengan air. Tapi perintahnya selama belum berhasil, yuk lagi. Kalaupun hari ini Anda capek, Anda mengatakan, aku capek melayani, dari pagi beliau menemani saya. Tapi dengar, yuk jangan jemu-jemu yuk. Lagi. Dan dengar, ada saatnya Tuhan akan memberikan berkat yang more. Lagi. Berikan tepuk tangan dulu, berikan tepuk tangan. Saya bersaksi begini, didengar istri saya pasti. Istri saya menangis. Detik itu saya sujud di hadapan Tuhan. Yes Lord. Saya kembali hubungi beberapa pendeta gembala, pendeta gereja. Saya bilang, oke, saya tetap melayani. Jadi efektif mungkin 2 bulan yang lalu saya mulai kembali melayani Tuhan. Hamba Tuhan aja sempat undur. Hari ini apa sih yang menjadi masalah? Belajar. Saya mungkin sedang berjalan di ayat masih sampai ayat yang ke-22 atau berapa. Ketika firman-Nya katakan engkau akan diberkati, akan turun hujan. Tergenapi di ayat 45. Mungkin saya baru berjalan di tengah-tengah pasal ini. Hari ini saya masih berdoa kok. Saya masih percaya kok. Ending akhirnya keluarga anak saya Tuhan akan pulihkan. Aku gak akan goyah kok. Aku akan terus melayani Tuhan. Aku tulus Tuhan untuk engkau Tuhan. Amin. Hari ini dengar yuk. Saya gak tahu sekarang di mana sebelum kita sampai di ayat 45 penggenapan tadi. Tapi belajar yuk tadi perintahnya. Yang tidak masuk akal pun untuk disatukan kembali. Saya masih percaya janji Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Amin. Amin. Saya mohon maaf untuk ibadah 2 saya agak terlalu emosional. Ibadah 1 tadi saya membawa Abraham cukup mengalir. Dan ibadah kedua saya minta kesaksian saya itu jadi apa sih yang saya nggak ngerti apa yang menjadi masalah masing-masing. Seorang hamba Tuhan ketika menghadapi ekonomi yang sedang berat, ditambah lagi kejadian seperti ini. Tapi dengar ayat ini, lagi untuk dia. Tepuk tangan sekali lagi yuk. Pemain musik mau lagi, terus untuk dia. Amin. Amin. Orang akan mengolok-olok engkau mungkin. Cari muka. Muka padahal gak usah dicari, sudah nempel di sini. Tapi banyak orang yang suka mengolok-olok. Tapi hari ini percaya yuk.
apapun ketidaknyaman ketika engkau melayani Tuhan, ketika engkau terus memperbaiki mezbahmu dengan Tuhan, lagi, tidak usah cemu-cemu. Yang setuju berikan tepuk tangan. Haleluya. Saya tutup di sini ayat yang terakhir. Amin. Ini ayat yang paling disenangi oleh jemaat. Begitu pendeta ngomong yang terakhir, langsung tarik napas, puji Tuhan. Waktu saya yuk, ayat 43 dan 44. Kemudian setelah persembahan macam-macam, nanti di rumah dibaca lengkap, saya waktu ini ya, jadi untuk mempersingkat. Kemudian dia menyuruh bujangnya, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas gunung, ke atas, lihatlah ke arah laut. Ketika dia lihat itu, aku nggak lihat apa-apa. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Tapi kembali Elia berkata lagi, pergilah sekali lagi. Sama-sama dengan kata-kata lagi, pergi sekali lagi. Bahkan tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, no. Demikianlah sampai ke 7. Yes. Bujangnya hanya naik turun, hanya melihat, lihat ke arah laut sana. Aku nggak lihat apa-apa. Sampai ke 7 kali. Kemudian datang ayat 44. Yes. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, angin kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Sama-sama dengan saya katakan yuk, awan kecil. Sama-sama dengan saya katakan awan kecil. Setelapak tangan. Dikata timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan sekarang kamu pergi ke Raja Ahab, katakan pasang keretamu, cepat turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Sama-sama dengan saya katakan yuk, awan kecil setelapak tangan. Apa artinya? Sekecil apapun kesempatan itu, dengar, Tuhan ajarkan, justru lewat yang kecil itulah, terus bersama Tuhan, maka akan ada mukjizat. Yang setuju katakan amin. Sebelum ayat 45 hanya dari ini loh, kecil awan itu, sehingga terjadilah ayat 45 yang A saja. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam, awan tebal, awan badai, lalu turunlah hujan lebat. Penggenapan ayat 1 tadi. Dari 3 hal yang sederhana, Elia mengajarkan perbaiki mezbah Tuhan. Jangan pernah jemu, lakukan taat perintahnya. Kadangkala nggak masuk akal loh. Yang ketiga tadi, mulailah mungkin dengan hal-hal kecil. Libatkan Tuhan, akan terjadi hujan berkat. Berikan tepuk tangan. Amin. Saya percaya ketika Anda hari ini juga ingin memperbaiki mezbahmu dengan Tuhan. Yuk. Jeffrey. Hari ini Anda dengar kesaksian hambanya. Saya sempat kecewa. Saya sempat undur. Aku gak layak melayani. Tapi lewat Elia ini aku belajar. Lagi. Jeffrey, apapun yang terjadi, jangan pernah undur dari Tuhan. Maju. Mohon. Lagi.
Semua yang hadir. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin Anda pernah tinggalkan dia, Anda lupakan dia, Anda mungkin abaikan dia. Bahkan aku malas melayani seperti hambanya kemarin. Hari ini berubah yuk. Berikan segalanya untuk dia. Yuk. Perbaiki mezbahmu dengan dia. Ayo berikan hatiku, berikan jiwa. Ya, saya kok sepertinya sudah mulai frustasi, sudah mulai capek. Beberapa saat tahun kemudian saya dengar dari Bapak Gembala kalau berlian ke Amerika. Saya nggak menyangka bahwa ini akan terjadi. Sehingga suatu saat pagi-pagi saya masih ingat betul. Berlian titip pesan kepada lewat Pak Albert. Pagi-pagi saya di WhatsApp diberitahu oleh Pak Albert. Pak Matius diundang di dalam pemberkatan nikah berlian di Amerika. Doa yang Bapak bawakan, kesaksian yang Bapak pernah bawakan, yang diamini oleh berlian. Berlian hari ini dapat buli katanya. Benar kesaksian saya? Sekali lagi dengar. Apakah saat itu hanya terpuruk saja berlian? No. Saya dengar kisah berlian di sana, dia dengan saya membayangkan dengan fisik beliau maju jadi singer aja. Saya membayangkan bagaimana ketika dia naik ke mimbar. Tapi kita mau belajar yuk. Saya percaya dia itu ingin terus memperbaiki mezbah hubungan dengan Tuhan. Amin. Anda juga mau? Aduh, ngantuk semua. Anda juga mau? Amin. Kalaupun hari-hari ini Anda jauh. Kalaupun hari-hari ini Anda mengatakan aku sudah capek. Yuk, Elia ajarkan. Perbaiki hubunganmu. Perbaiki mezbahmu dengan Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan yuk. Yang kedua, apa yang Elia ajarkan. Bantu saya yuk cepat yuk. Ayat 33. Dan 34. Saya didampingi istri saya. Ada di pastori tadi ibadah satu ada. Karena kami nanti sebentar lagi akan pulang ke Jogja. Istri saya baru agak kurang sehat di matanya. Jadi sekali lagi beliau mungkin mendengarkan di sana. Nanti di ayat ini mungkin saya akan memberikan kesaksian. Saat sudah mulai menyiapkan 12 potong kayu dan selanjutnya. Ia menyusun kayu api. Ayat 33. Ia menyusun kayu api. Memotong lembu itu. Dan menaruh potongan-potongannya ke atas kayu api. Ayat 34. Kisah ini terjadi setelah 450 Nabi Baal gagal. Sudah memotong lembu-lembu yang dipilih untuk jilat dengan api dari surga. Gagal. Ini ayat 34. Keren. Ini perintah yang menurut saya agak janggal. Sesudah itu ia berkata kepada, penuhilah 4 buyung dengan, sama-sama dengan saya katakan air. Sama-sama katakan air. Dan tuangkanlah ke atas korban bakaran ke atas kayu api itu. Kok enggak nyambung ya? 450 Nabi Baal tanpa diguyang, tanpa disiram air aja enggak ada api yang bisa menjilat. Kok ditambah, ini kok aneh ya. Malah disuruh siram dengan air. Hubungan air dengan api bertentangan sekali loh. Tapi dari sini saya baca terus, apakah ini salah tulis ya Alkitab ya? No loh. Dari situ saya ambil kesimpulan sederhana. Apapun yang mustahil hari-hari ini, kalau Tuhan yang perintahkan, akan menjadi kenyataan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yuk. Saya lanjut terus dulu. Ini biarpun perintah yang mustahil tidak masuk akal. Api kok hubungannya kok malah justru siram dengan air. Setelah dilakukan, kemudian katanya buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Masih diulang lagi loh. Kemudian katanya lagi, buatlah begitu untuk ketiga
kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sudah gak masuk akal. Diguyang yang pertama, lagi. Kedua, lagi. Ketiga masih gagal, lagi. Sederhana kok. Hari ini dengar. Taati perintahnya. Biarpun sepertinya mustahil. Lagi. Dengan tidak ada jemu-jemunya. Asal itu adalah firman Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Tapi jujur yuk, dengan situasi pandemi seperti ini, saya di tekstil merasakan sangat berat. Betul ada gerakan hari-hari ini, tetapi satu perubahan cara bisnis sekarang sangat berbeda. Membuat tidak semudah yang saya bayangkan. Tidak hanya secara itu. Beberapa bulan yang lalu, untuk lagi melayanimu Tuhan. Untuk terus melayanimu Tuhan. Aku kok capek Tuhan. Tepatnya ketika suatu hari istri saya mendengar di dalam. Menantu saya datang kepada kami. Dia ngomong sama istri saya dan saya, Pi, menantu saya dengan 2 anak. Saya dapat 2 cucu dari anak saya yang laki ini. Yang datang menantu saya. Pi, Mi, aku mau cerai. Saat itu saya nggak ngerti. Saya bilang, kenapa? Anak saya jatuh. Anak saya berbisnis di properti. Kadang sering ke Manado sendiri, kadang ke Jogja, kadang ke Jakarta. Anak saya jatuh. Satu dosa yang mungkin nggak bisa diterima oleh istri. Dan saya yakin semua perempuan sama. Dia peluk maminya, mami mertuanya. Dia peluk papi mertuanya. Aku mau minta pisah, Bi. Saat itu saya hanya menangis. Detik itu juga, ketika saya dengar itu, saya batalkan jadwal pelayanan saya. Saya bilang, aku capek untuk lagi. Seorang pendeta tapi anaknya kok gagal. Terus mungkin ada puluhan pelayanan yang saya gagalkan. Saya nggak siap. Saya malu untuk terus melayani Tuhan. Sampai pada saatnya kira-kira 3 bulan yang lalu, saya menghadap Bapak pembimbing saya, Bapak Gembala saya, Pastor Timothy Roy Kartiko. Beliau seorang profesor, doktor teologi. Saya panggil dia dengan Pak. Aku capek, Pak. Aku malu, Pak, di mimbar, Pak. Kok rumah tangga, keluarga, pendeta, anaknya bisa hancur. Aku capek, Pak, untuk lagi melayani. Saya percaya Bapak Gembala saya di Tuhan yang bicara lewat dia. Dia berkata, dia jawab, no, Tuhan gak pernah cari yang sempurna. Tapi Tuhan ingin melihat engkau tetap kuat di tengah badai itu. Amin. Betul. Hari ini saya ada di mimbar ini. Surat cerai anak saya sudah putus. Sudah keluar. Ketika Bapak Gembala mengatakan, no, tetap layani. Itu saya, apa aku layak, Pak? Sekali lagi, yang kau layani bukan manusia.
yang engkau layani adalah Tuhan. Seketika saya sujud. Ketika kayaknya gak mungkin aku untuk berdiri di atas mimbar lagi dalam situasi yang begitu. Saya diberkati lewat ayat ini. Tidak masuk akal loh. Api dengan air. Tapi perintahnya selama belum berhasil, yuk lagi. Kalaupun hari ini Anda capek, Anda mengatakan, aku capek melayani, dari pagi beliau menemani saya. Tapi dengar, yuk jangan jemu-jemu yuk. Lagi. Dan dengar, ada saatnya Tuhan akan memberikan berkat yang more. Lagi. Berikan tepuk tangan dulu, berikan tepuk tangan. Saya bersaksi begini, didengar istri saya pasti. Istri saya menangis. Detik itu saya sujud di hadapan Tuhan. Yes Lord. Saya kembali hubungi beberapa pendeta gereja. Saya bilang, oke, saya tetap melayani. Jadi efektif mungkin 2 bulan yang lalu saya mulai kembali melayani Tuhan. Hamba Tuhan aja sempat undur. Hari ini apa sih yang menjadi masalah? Belajar. Saya mungkin sedang berjalan di ayat masih sampai ayat yang ke-22 atau berapa. Ketika firman-Nya katakan engkau akan diberkati, akan turun hujan. Tergenapi di ayat 45. Mungkin saya baru berjalan di tengah-tengah pasal ini. Hari ini saya masih berdoa kok. Saya masih percaya kok. Ending akhirnya keluarga anak saya Tuhan akan pulihkan. Aku gak akan goyah kok. Aku akan terus melayani Tuhan. Aku tulus Tuhan untuk engkau Tuhan. Amin. Hari ini dengar yuk. Saya gak tahu sekarang di mana sebelum kita sampai di ayat 45 penggenapan tadi. Tapi belajar yuk tadi perintahnya. Yang tidak masuk akal untuk disatukan kembali. Saya masih percaya janji Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Amin. Amin. Saya mohon maaf untuk ibadah 2 saya agak terlalu emosional. Ibadah 1 tadi saya membawa Abraham cukup mengalir. Dan ibadah kedua saya minta kesaksian saya itu jadi apa sih yang saya nggak ngerti apa yang menjadi masalah masing-masing. Seorang hamba Tuhan ketika menghadapi ekonomi yang sedang berat, ditambah lagi kejadian seperti ini. Tapi dengar ayat ini, lagi untuk dia. Tepuk tangan sekali lagi yuk. Pemain musik mau lagi, terus untuk dia. Amin. Amin. Orang akan mengolok-olok engkau mungkin. Cari muka. Muka padahal gak usah dicari, sudah nempel di sini. Tapi banyak orang yang suka mengolok-olok loh. Tapi hari ini percaya yuk. Apapun ketidaknyaman ketika engkau melayani Tuhan. Ketika engkau terus memperbaiki mesbahmu dengan Tuhan. Lagi. Tidak usah cemu-cemu. Yang setuju berikan tepuk tangan. Haleluya. Saya tutup di sini. Ayat yang terakhir. Amin. Ini ayat yang paling disenangi oleh jemaat. Begitu pendeta ngomong yang terakhir, langsung tarik napas, puji Tuhan. Bantu saya yuk. Ayat 43 dan 44. Kemudian setelah persembahan macam-macam, nanti di rumah dibaca lengkap, saya waktu ini ya. Jadi untuk mempersingkat, kemudian dia menyuruh bujangnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas gunung, ke atas. Lihatlah ke arah laut. Ketika dia lihat itu, aku nggak lihat apa-apa ya. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Tapi kembali Elia berkata lagi, pergilah sekali lagi. Sama-sama dengan kata-kata lagi, pergi sekali lagi.
Bahkan tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali, no. Demikianlah sampai ke 7. Yes. Bujangnya hanya naik turun, hanya melihat, lihat ke arah laut sana. Aku nggak lihat apa-apa. Sampai ke 7 kali. Kemudian datang ayat 44. Yes. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, angin kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Sama-sama dengan saya katakan yuk. Awan kecil. Sama-sama dengan saya katakan awan kecil. Setelapak tangan. Dikata timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan sekarang kamu pergi ke Raja Ahab. Katakan pasang keretamu, cepat turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Sama-sama dengan saya katakan yuk, awan kecil setelapak tangan. Apa artinya? Sekecil apapun kesempatan itu, dengar, Tuhan ajarkan, justru lewat yang kecil itulah, terus bersama Tuhan, maka akan ada mukjizat, mukjizat, mukjizat. Yang setuju katakan amin. Sebelum ayat 45 hanya dari ini loh, kecil awan itu. Sehingga terjadilah ayat 45 yang A saja. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam, awan tebal, awan badai, lalu turunlah hujan lebat. Penggenapan ayat 1 tadi. Dari 3 hal yang sederhana, Elia mengajarkan perbaiki mezbah Tuhan. Jangan pernah jemu, lakukan taat perintahnya. Kadangkala nggak masuk akal loh. Yang ketiga tadi, mulailah mungkin dengan hal-hal kecil. Libatkan Tuhan, akan terjadi hujan berkat, hujan berkat, hujan berkat, hujan berkat. Berikan tepuk tangan. Amin. Saya percaya ketika Anda hari ini juga ingin memperbaiki mezbahmu dengan Tuhan. Yuk, Jeffrey, hari ini Anda dengar kesaksian hambanya. Saya sempat kecewa. Saya sempat undur. Aku gak layak melayanimu. Tapi lewat Elia ini aku belajar. Lagi. Jeffrey, apapun yang terjadi, jangan pernah undur dari Tuhan. Maju. More. Lagi. Semua yang hadir, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin Anda pernah tinggalkan dia, Anda lupakan dia, Anda mungkin abaikan dia. Bahkan aku malas melayani seperti hambanya kemarin. Hari ini berubah yuk. Berikan segalanya untuk dia yuk. Perbaiki mezbahmu dengan dia. Ayo berikan hatiku, berikan jiwa.